bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Sobat Nyemek Remix. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rima Sari dengan NIM 257105006 dari kelas OBA. Pada video ini saya akan menjelaskan secara singkat proses penghitungan PPh 21 pada tugas UTS mata kuliah pajak penghasilan orang pribadi. Nah, baik, selanjutnya langsung saja ke video prosesnya. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas secara lengkap dan detail bagaimana cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 atau yang biasa kita sebut PPh 21, khususnya untuk karyawan yang bekerja di 2 perusahaan sekaligus dalam 1 tahun pajak. Ini adalah situasi karyawan yang cukup umum terjadi. Misalnya karyawan yang pindah kerja di tengah tahun atau karyawan yang memiliki pekerjaan sampingan. Nah, perhitungannya sedikit berbeda dibanding karyawan biasa, dan kita akan belajari bersama menggunakan contoh format Excel ini. Sebelum kita mulai, mari kita kenal dulu struktur tabel yang digunakan untuk pengisian PPh 21 ini. Yang pertama itu ada yang disebut dengan kolom penghasilan, yaitu ada gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, uang perjanjian, bonus, dan total bruto, yaitu jumlah semua penghasilan. Yang kedua tuh ada yang disebut dengan kolom pajak. Yang pertama itu ada tarif ter, pajak Januari hingga November, biaya jabatan, dana pensiun yang disetor, dan iuran wajib keagamaan, dan total neto atau penghasilan bersih. Sekarang kita ke sheet pemberi kerja pertama. Mari kita bedakan satu persatu. Karyawan ini menerima gaji pokok sebesar Rp8.900.000 setiap bulannya sepanjang tahun dari Januari hingga Desember. Jumlahnya tetap atau flat. Tunjangan keluarga sebesar Rp445.000 per bulan, dan tunjangan jabatannya sebesar Rp13.500.000 per bulan. Dan kalau dia per tahun sebesar Rp160.200.000. Yang berubah adalah uang perjanjian dan bonus. Tidak setiap bulan karyawan mendapatkan uang perjanjian. Kita lihat hanya bulan-bulan tertentu saja yang mendapatkannya. Misalnya di Januari, di uang perjanjiannya dia dapat 5 juta, dan di Maret uang perjanjiannya 2 juta. Di bonus dia mendapatkan di bulan April. Di Agustus dia mendapatkan bonus 4 juta juga, dan di Desember dia mendapatkan uang perjanjian 3 juta. Dan uang perjanjian kalau di dalam setahun dia mendapatkan 10 juta. Dan bonus juga sama, kalau bonus dia mendapatkan 8 juta. Total bruto ini sebulan mendapatkan 27.695.000 rupiah. Kalau dia setahun mendapatkan 290.340.000 rupiah. Cara mengetahui total bruto dalam sebulan itu
gaji pokok Rp8.900.000 ditambah Rp445.000 ditambah tunjangan jabatannya sebesar Rp13.350.000 dan ditambah uang perjanjinya. Jadi totalnya sama dengan Rp27.655.000. Dan itu tiap bulan berbeda-beda. Jadi jangan sampai lupa uang perjanjian dan bonus itu juga harus ditambahkan. Ada juga tarif ter. Tarif ter itu tarif efektif rata-rata digunakan untuk menghitung pajak setiap bulan dari Januari sampai November. Tarifnya bervariasi. Bulan biasa menggunakan tarif 9%, sedangkan bulan yang total brutonya lebih besar atau lebih tinggi menggunakan tarif 10%. Ini tergantung pada lapisan penghasilan yang berlaku. Pajak yang sudah dipotong dari bulan Januari hingga November sebesar Rp24.628.900.000. Dari total bruto ada beberapa komponen yang boleh dikurangkan, yaitu biaya jabatan. Biaya jabatan sebulan sebesar Rp500.000 dan selama setahun mendapatkan 6 juta. Dan dana pensiun sebulannya Rp200.000 dan selama setahun mendapatkan Rp2.400.000. Dan iuran wajib keagamaan. Iuran wajib keagamaan mendapatkan sebulan Rp692.375.000 dan tiap bulan itu berbeda-beda. Dalam setahun dia mendapatkan Rp7.258.500. Dan iuran wajib keagamaan ini dia berbeda-beda sesuai dengan keagamaan masing-masing. Jadi agar kita mengetahui hasil iuran wajib keagamaan ini adalah total bruto dikurang biaya jabatan agar kita mengetahui iuran wajib keagamaan ini, total bruto dikali 2,5% di dalam agama Islam, jadi hasilnya Rp27.695.000 dikali 2,5%, hasilnya Rp692.375.000. Jadi itu tiap bulan beda-beda, dan setahun mendapatkan 7.258.500. Nah, selanjutnya total neto. Setelah semua pengurangan dari total bruto, dikurang biaya jabatan, dikurang dana pensiun, dan dikurang iuran wajib keagamaan, total netonya di bulan Januari sebesar Rp26.302.625. Dan kalau misalnya selama setahun itu mendapatkan Rp274.681.500.000. Dan setiap neto tiap bulannya itu juga berbeda-beda. Ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, baik kita kurangkan ke dalam PTKP-nya juga. PTKP-nya di TK2, yaitu belum kawin dan memiliki 2 tanggungan sebesar 63 juta. Jadi 274.681.500.000 dikurang 63 juta, hasilnya PKP-nya
211.681.500 rupiah. Dan masuklah ke pajak penghitungan. Pajak penghitungan ini masuk ke tarif pertama yaitu 5%. 5% dikali 60 juta hasilnya 3 juta. Dan masuk ke tarif kedua 15% dikali 151.681.500 rupiah sama dengan 22.752.225 rupiah. Jadi 3 juta ditambah 22 juta, 3 juta ditambah 22.752.225 rupiah sama dengan 25.752.225 rupiah. Dan statusnya, agar kita mengetahui status pajaknya itu kurang bayar atau lebih bayar, adalah hasil total 25.752.225 rupiah dikurang dengan pajak Januari hingga November 24.628.900 rupiah. Jadi dikurang hasilnya sama dengan 1.123.325 rupiah, yaitu hasilnya kurang bayar. Jadi pajak tersebut hasilnya kurang bayar ya guys, dan jangan sampai salah. Hasil dari iuran keagamaan akan disumbangkan langsung ke lembaga Lajnas atau lembaga Amil Zakat Nasional. Nah baik, selanjutnya kita ke pemberi kerja kedua. Sekarang kita ke pemberi kerja kedua. Strukturnya sama persis dengan pemberi kerja pertama, tetapi angkanya berbeda. Di perusahaan kedua, gaji pokoknya karyawannya adalah Rp8.800.000 per bulan, sedikit lebih kecil dari perusahaan pertama. Tunjangan keluarganya Rp440.000 per bulan, dan tunjangan jabatannya Rp13.200.000 per bulannya. Kalau total setahun, gaji pokoknya itu Rp105.600.000, dan tunjangan keluarganya setahun Rp5.240.000, dan tunjangan jabatannya Rp158.400.000. Dan uang perjanjiannya di sini dan bonusnya, yaitu di Februari uang perjanjiannya 5 juta, bonusnya 2 juta. Di April uang perjanjiannya 2 juta, di bonus 2 juta. Agustusnya uang perjanjiannya 2 juta dan bonusnya 2 juta. Di November uang perjanjiannya 1 juta dan bonusnya 2 juta. Jadi uang perjanjian itu selama setahun mendapatkan 10 juta dan bonusnya itu mendapatkan 8 juta. Total bruto itu sama seperti pemberi kerja pertama tadi. Di Januari dia mendapatkan Rp22.440.000, dan tiap bulan itu berbeda-beda. Seperti ada Rp29.440.000 di bulan Februari. Di bulan April dia berbeda juga, Rp26.440.000. Di Agustus dia sama dengan seperti Maret, dan di November dia berbeda. Dia mendapatkan Rp25.440.000. Nah, total bruto seluruhnya mendapatkan Rp240.240.000. Nah, tarif itu tarifnya itu sama seperti pemberi kerja pertama. Tarif 9% itu untuk bulan biasa,
tarif 10% atau bahkan 12% untuk bulan dengan penghasilan lebih tinggi. Pajak yang dipotong Januari sampai November totalnya Rp25.247.600 dan per bulannya itu berbeda-beda. Ada yang 2 juta, ada 2.019.600 rupiah, ada yang 3.532.800 rupiah. Pokoknya di tiap bulan itu juga dia berbeda. Nah, pengurangan sama seperti pemberi kerja tadi, seperti gaya jabatan per bulannya 500 dan per tahunnya 6 juta. Dan dana pensiunnya juga sama, sebulannya 200 dan per tahunnya 2.400.000. Nah, iuran wajib keagamaannya itu per bulannya Rp561.000 dan per tahunnya 7.182.000. Nah, iuran wajib keagamaannya sama seperti yang tadi juga, di total bruto itu dikali 2,5%. Nah, maka hasilnya per bulan seperti ini. Jadi berbeda-beda ya guys. Terus totalnya itu sama juga seperti yang tadi. Seperti pemberi kerja pertama, per bulannya itu total bruto ditambah biaya total bruto dikurang biaya jabatan, dikurang dana pensiun, dan dikurang iuran wajib keagamaan. Jadi sebulan mendapatkan 21.179.000 rupiah. Nah, tiap bulannya juga berbeda-beda, tergantung total brutonya yang dikurangkan. Nah, jadi total netonya selama setahun itu mendapatkan Rp271.698.000 dan dikurang PTKP-nya TK2 belum kawin tetapi memiliki 2 tanggungan, yaitu sebesar 63 juta. Jadi Rp271.698.000 dikurang 63 juta, PKP-nya sebesar 208.698.000 rupiah. Jadi kita masuk ke tarif pajak penghasilannya. Yang pertama masuk ke tarif 5%, yaitu 5% dikali 60 juta hasil sama dengan 3 juta. Dan 15% dikali 148.698.000 rupiah di 15% dikali 148.698.000 rupiah, hasilnya sama dengan 22.304.700.000 rupiah. 3 juta ditambah 22.304.700.000 rupiah, hasilnya sama dengan 25.304.700.000 rupiah. Agar kita mengetahui statusnya kurang bayar atau lebih bayar, maka hasil total pajak ini dikurang dengan pajak Januari hingga November. Jadi 25.304.700.000 rupiah dikurang dengan 25.247.600.000 rupiah, hasilnya adalah kurang bayar, yaitu sebesar 57.100.000 rupiah. Nah, berarti statusnya kurang bayar ya teman-teman. Ini kurang bayar. Nah, baik, hasil dari iuran keagamaan akan disumbangkan langsung ke lembaga Lajanas atau lembaga amil zakat nasional, sama seperti pemberi kerja pertama tadi. Baik, kita masuk ke terakhir, yaitu gabungan pendapatan. Gabungan pendapatannya itu total biaya-biaya. Di total biaya pekerjaan pertama di Januari itu mendapatkan Rp1.392.375.000.
hasilnya dari total biaya jabatan, dana pensiun, dan iuran wajib keagamaan itu ditambah ya teman-teman selama sebulan. Pemberi kerja kedua juga sama, total biaya jabatan, dana pensiun, dan iuran wajib keagamaan. Jadi total biaya pekerjaan pertama dan biaya pekerjaan kedua digabungkan mendapatkan hasilnya gabungan antara biaya pekerja pertama dan biaya pekerja kedua sebulan itu mendapatkan Rp2.653.375.000. Dan total misalnya dia sendiri, total biaya pekerjaan pertama selama setahun dia mendapatkan Rp15.658.500. Dan yang kedua juga sama. Kalau misalnya dia biaya pekerjaan kedua dia sendiri tidak digabung, setahun dia mendapatkan Rp15.582.000. Dan kalau misalnya dia ditotalkan semuanya, gabungan dari biaya pekerjaan pertama dan biaya pekerjaan kedua digabungkan, maka dia mendapatkan per bulannya Rp2.653.375.000 itu per bulan. Dan kalau misalnya dia total biayanya digabung semua selama setahun, dia mendapatkan Rp31.240.500. Nah, total bruto pekerjaan pertama itu dilihat dari sini, total bruto ditambah sama pemberi kerja total bruto yang pemberi kerja yang kedua. Nah, maka hasilnya total pendapatan bruto pertama ditambah total bruto pendapatan kedua, maka hasil bruto digabungkan per bulannya 50.135.000 rupiah. Nah, kalau total pendapatan bruto pekerja pertama selama 1 tahun dia mendapatkan Rp290.340.000. Total pendapatan bruto pekerjaan kedua selama setahun mendapatkan Rp287.280.000. Dan kalau misalnya ditotalkan keduanya selama 1 tahun, dia mendapatkan Rp577.620.000. Total pendapatan neto sebulan dia mendapatkan Rp26.302.625 pemberi kerja pertama, dan pemberi kerja kedua dia mendapatkan neto sebesar Rp21.179.000. Nah, kalau digabungkan sebulan mendapatkan Rp41.625.000. Dan kalau misalnya dia disendirikan, total pendapatan neto selama setahun, pendapatan neto pemberi kerja pertama setahun itu mendapatkan Rp274.681.500. Dan kalau total neto pendapatan neto kedua, yaitu selama setahun dia total pendapatan neto pekerjaan pemberi kerja kedua itu selama setahun dia mendapatkan Rp271.698.000. Dan kalau misalnya netonya digabungkan, dia kan per bulan dia mendapatkan Rp481.625.000. Dan kalau itu per bulan, kalau setahun dia digabung semuanya mendapatkan Rp846.379.500. Nah, TKP-nya tetap sama, TK2 yaitu 63 juta. TK2 belum kawin tetapi dia memiliki 2 tanggungan. TKP-nya jadinya total neto ini
549.500.000 ini dikurang dengan 63, hasilnya 483.379.500.000 rupiah. Nah baik, pajak Januarinya kita gabungkan kedua pemberi kerja. Nah pemberi kerja pertama itu pajak Januarinya hingga Novembernya itu sebesar 24.628.900, dan pemberi kerja yang kedua itu 25.247.600.000 rupiah. Nah ini ya seperti ini, pajak pertama itu pemberi kerja pertama pajak Januari hingga Novembernya 24.628.900.000 rupiah, dan pemberi kerjanya 25.247.600.000 rupiah. Jadi total gabungannya sebesar 49.876.500.000 rupiah. Nah, masuklah kita penghitungan penghasilan tarif pajaknya. Masuk ke tarif pertama yaitu 5%. 5 dikali 60 juta hasilnya 3 juta. 5% dikali 60 juta hasilnya 3 juta. 15% dikali 190 juta hasilnya 28.500.000 rupiah, dan 25% 233.379.500 rupiah sama dengan 58.344.875 rupiah. Nah, kenapa dia kena di tarif 25%? Karena dia belum mencapai 500 juta. Jadi dia kena di 25% teman-teman. Dan ini ditambahkan 3 juta ditambah 28.500 ditambah 58.344.875.000 rupiah ditambah jadi hasilnya 89.844.875.000 rupiah. Nah, agar kita tahu statusnya itu kurang bayar atau lebih bayar, jadi keterangannya pajak Januari gabungan itu sudah dibayar sebesar 49.875.500. Nah, pajak yang terutang setahun itu sebesar 89.844.875.000 rupiah. Jadi statusnya adalah kurang bayar sebesar 39.968.375.000 rupiah. Total pajak yang diperoleh dari penggabungan penghitungan Januari November antara pemberi kerja 1 dan pemberi kerja 2 sebesar 49.876.500. Dengan demikian wajib pajak masih memiliki kekurangan pembayaran pajak sebesar 39.968.375.000 rupiah. Mohon maaf tadi di sini belum saya jelaskan. Di sini juga kena tarif di 15%. Di pemberi kerja pertama, mohon maaf tadi saya belum sempat menjelaskan yang ini. Kenapa dia bisa kena di tarif 15%? Karena dia belum mencapai pencapaian 250 juta. Jadi dia masih kena di tarif 15% ya teman-teman. Nih, kena di tarif 15%. Dan pemberi kerjanya juga kena di tarif 15%. Karena dia juga sama belum mencapai 250 juta. Jadi masih kena di tarif 15% ya. Jadi inilah hasil penjelasan saya. Maaf jika belum sempurna penjelasannya, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Jadi mohon maaf bila ada kata salah atau masih agak
membuat pusing. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Jadi inilah hasilnya. Baiklah, itulah penjelasan lengkap mengenai perhitungan PPh 21 untuk karyawan dengan 2 pemberi kerja. Kesimpulannya yang perlu diingat, pertama, jika Anda bekerja di 2 tempat dalam 1 tahun, wajib melapor ke seluruh penghasilan gabungan SPT tahunan. Yang kedua, kemudian kemungkinan besar akan terjadinya kurang bayar yang cukup besar karena efektif tarif progresif. Yang ketiga, siapkan dana dari jauh-jauh hari untuk membayar kekurangan pajak tersebut agar tidak kaget saat lapor. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton videonya. Maaf ya bila kalau ada kata salah atau kata disengaja. Terima kasih teman-teman sudah menonton.